Inilah bagi bapak ibu yang sudah siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatuh wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Baiklah Bapak Ibu, kita ucapkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kita lanjutkan pengajian pagi hari ini membahas tentang melepaskan diri dari jerat-jerat istidraj. Apa kajian Ibu? Melepaskan diri dari jerat istidraj. Apa yang dikatakan dengan istidraj? Istidraj adalah siksaan secara mendadak kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat terus menerus, tapi orang itu tetap bermaksiat kepada Allah. Aku nak berdoa rasaki melimpah sembahyang subuh hendak, itu contoh. Solat hendak, puasa hendak, zakat hendak, maksiat di kerajaan, rezeki tetap melimpah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah ta'ala yu'til 'abdan min ad-dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna ma dzalika min istidraj." Kalau engkau melihat Allah memberikan kepada seseorang yang disukui, yang diinginkan orang itu tentang hidup dunia, dapat dengan sendiri Ibu, wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, sementara orang itu tetap bermaksiat kepada Allah, fa inna ma dzalika min istidraj, maka itulah orang yang mendapatkan istidraj. Perkara istidraj, lalu Nabi membaca waktu itu surah Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 44. Akulah pernah kita baca dulu. Sesudah Nabi mengicikkan surah itu tadi, kalau kalian mencari Allah memberikan kepada seseorang nikmat duniawi, tapi orang itu tetap bermaksiat kepada Allah, maka dia adalah orang yang mendapatkan istidraj. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi membaca ayat yang dibaca Nabi, surah Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 44. Nah, ku alih kaji apa yang terhormat. Alih tadi kaji situ. Bunyi ayat itu berulang balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ya, surah Al-An'am surat 6 ayat 44. Ko ayat yang berbicara tentang istidraj. Siku dulu, kemudian nanti ayat yang lain. Ya, Al-An'am ayat 44. Ya, falamma nasu ma dzukkiru bihi, ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka,
diabaikan saja Pak Ibu Rahmat apa yang diperingatkan pada mereka. Sementara fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, kami berikan kepada mereka pintu-pintu kenikmatan dari segala arah. Di satu sisi ini bangkang ke Allah, di satu sisi ini dia dibuka nikmat ke nyawa. Tapi ingat, hatta idza farihu bima utu, sampai idza farihu, ketika mereka bergembira dengan apa yang kami berikan itu, nikmat tadi, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Aku nak takut ibu bapak ibu, akhadnahum baghtatan, kami berikan kepada mereka siksaan baghtatan, secara mendadak. Fa idza hum mublisun, maka mereka waktu itu menjadi orang yang linglung, bingung ya. Ba'da sulpul kuah, itu namanya jatuh tak apa itu menurut tak duduk nak tagak lain. Di dalam ayat yang lain, Bapak Ibu belajar mengalih kaji sebentar, pindah ke surah Al-A'raf. Di surat yang ke-7 ayat 182, ini ayat yang kedua yang berbicara tentang istidraj. Apa itu istidraj? Surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 182. Istidraj. Dan pertama tadi surah Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 44. Yang kedua Ibu Rahmat, dalam surah Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 182. Ya, apa bunyinya? Kunan dua ayat gue juga kalau memang perlu ingat tadi itu. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 182 Ibu. Al-A'raf. Ya, Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 182. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kullan surah Allah sebut istidraj coba. Orang-orang yang mendustakan biayatina, ayat-ayat kami, sanastadrijuhum, kami berikan kepada mereka istidraj. Ayat dikatakan istidraj, kami biarkan mereka beransur-ansur binasa. Jadi yang dikatakan istidraj itu dibiarkan oleh Allah bansuan-sua binasa. Min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak mengetahui. Aku sampai mana apa Ibu kepada umat Islam yang bertauhid, mengaku berislam, tapi tidak nampak bekas-bekas orang berislam itu di dirinya Pak. Ya, tidak mau menutup aurat. Kaji di muslimin tadi malam, mau sampai 22 tahun menutup aurat, tidak mau. Kok tiba deh kok, ya, dari arah tak disangka-sangka. Ya, aku nak khawatir Ibu datang dari arah yang tidak diketahui. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah kemudian mengajarkan kepada kita Bapak dan Ibu, apa ikhtiar kita untuk keluar dari jeratan istidraj itu. Ada 5 yang mesti kita lakukan. Yang 5 itu ada di dalam surah Al-Qasas, surat ke-28 ayat 76 sampai 78. Cara keluar dari jeratan istidraj ada 5. Bapak Ibu silakan kita lanjutkan kaji kita menghindari jerat istidraj. Di dalam surah Al-Qasas
surat ke-28 dimulai dari ayat 76. Al-Qasas, surat ke-28 ayat 76. Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang makhluk yang pernah mendapat istidraj di muka bumi ini. Orang itu bernama Qarun. Qarun kan sangka-sangka, Pak. Ya, lagi lurus di tanah ke bawah lah. Enggak sangka-sangka, Pak. Saya menyangka orang di Palu, ya, Pak. Ya, menjelang tahun baru kamaja makan kalawi kan. Kamantan selamat kuning kalawi tiba gampu, Pak. Ala ngilur di tanah ke bawah, Pak. Nah, dia memang tahu. Aku nan takui, Pak, awak dalam kondisi seperti ini. Gunung Sinabung ratusan tahun mati, hidup kembali apinya, Pak. Gunung Sago punya api kan? Kalau Allah takdirkan hidup tungkunya dia boleh, Pak. Nah, Qarun ini diberikan nasihat oleh orang-orang soleh kepada dia, sebab dia sudah melampaui batas. Ada 5 nasihat kepada Qarun itu, Bapak Terhormat. Baik yang disampaikan oleh orang-orang soleh kepada dia maupun yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. 5 nasihat ini kemudian menjadi isyarat bagi kita untuk lepas dari jerat istidraj. Apa kelima nasihat itu? Silakan Pak Ibu kita ulang balik ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun kana min qaumi Musa, dia itu berasal dari kaum Nabi Musa, bahkan dia adalah anak paman Nabi Musa alaihissalam. Fabagha alaihim, lalu Qarun itu berbuat aniaya kepada kaumnya, sombong, tak mau membantu, tak mau berzakat, ya. Idh qala lahu qaumuhu, ketika kaumnya, ya, bagaimana bentuk kekayaannya? Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu, ya, latanu bil usbati ulil quwwah. Perbendaharaannya Allah gambarkan kekayaan Qarun, perbendaharaannya yang kunci-kuncinya saja dibawa dipikul oleh orang-orang kuat. Tidak karuannya, Pak, kunci gudangnya. Lalu kemudian disampaikan nasihat kepada Qarun. Ada 5 nasihat untuk dia, Bapak Ibu. Yang pertama, idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ketika berkata kepadanya kaumnya, orang kampungnya yang soleh, memberi nasihat kepadanya. Apa nasihat pertama? Wahai Qarun, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan engkau terlalu berbangga. Tafrah itu engkau berbangga. La tafrah, jangan engkau berbangga. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi al-farihin, orang-orang yang membanggakan diri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, yang membuat orang terjerat dengan istidraj, bangga, sombong. Dan untuk keluar dari jerat istidraj itu, kita keluarkan, kita buang yang satu ini, Ibu. Bangga ini. Jebakan untuk berbangga ini banyak, Bapak Ibu. Orang miskin, orang kaya bisa terjebak oleh bangga ini dengan kayanya, Pak. Ya benar. Orang berpangkat bisa terjebak oleh pangkatnya. Kawan-kawan semua main, contohnya bermak sejak ketek-ketek, dia ide lah gadang nasi berbeda, ya. Nanawa orang kampung biasa menyewa pangkek, pulang sekali-sekali bersobok, disangkoli ke bantu siswa saja, Pak Ibu. Bimbol leloknya malingah, Pak. Itu dia, Pak. Itu dia, Pak. Ya, dimbaunya malingah. Ayam membiaknya malingah tu, Pak.
Mana di siku aja. Itu yang nyalain apa teman? Karena itu Nabi Musa alaihissalam saat dipanggil oleh Allah ke Gunung Tursina, perintah pertama kepada Musa apa ibu? Wahai Musa, ya, fakhlaq buka kedua terompahmu Musa. Ya, engkau berada di lembah suci. Anu suruh Allah Bapak Ibu buka trompa itu buka. Makna buka trompa itu apa teman? Orang kalau masuk ke rumah ibu-ibu ada karpet rancak, nak nyambung buka sepatu itu Bapak Ibu. Awak, rendah hati atau tinggi hati? Nak buka sepatu itu Pak. Buka trompa Musa kata Allah. Engkau berada di lembah suci. Bukan maknanya ada najis di tapak kaki Musa, Nabi Musa. Bukan itu saja maknanya. Tanggalkan. Aku yang diajarkan di waktu haji Bapak Ibu. Jadi tamu manusia pasti orang memilih baju. Iya benar. Ada orang bakal meh ribu. Piwaran lek itu 2,5 jam memilih baju sebab. Sudah ke baju tanggal dia. Tak cocok. Ujung-ujungnya seragam sana Pak. Ya baju hijau. Jilbab hijau, Sarawak trompa hijau, asal ruang HP hijau lah juga Pak. Tas hijau, cik gigi dah hijau Pak. Begitu kalau jadi tamu manusia, kata Ibnu Taimiyah. Tapi kalau jadi tamu Allah, tanggalkan semuanya, kupiah-kupiah tanggan, merunduk. Bapak Ibu nak? Kupiah-kupiah apa tanggan Pak? Jadi tamu Allah, tunduk dan merunduk. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata la syarika lak. Ambo datang ya Allah, datang ya Allah, datang ya Allah. Tunduk dan merunduk. Itu kalau jadi tamu Allah. Pendidikan hadis itu Pak Ibu. Pendidikan apa? Tanggalkan kesombongan, sebab yang membuat orang bangga itu embel-embel di luar itu Ibu. Gala doktor, gala MPD, mungkin ibu kau dah pegang lagi gala akademik tu masa jile jembo. Tu dah Muhammad. Tanggal salah MPD, Irwandi Nasir MPD tanggal salah betul. Irwandi Nasir tu salah. Itu kadang-kadang berhormat bermasalah kadang-kadang gelar akademik tu Pak. MPD, ndak LC tu. Hanya tu lah Pak. Tu dah Muhammad. Ndak LC tu, LC tu alumni canduang. LC alumni canduang. Nurawak tu kadang-kadang LCM, MPD. Buya Mahyadi tu insinyur, orang pertanian, baru bisa jadi khatib Jumat. Ini orang pertanian, baru bisa lo bagi khutbah. Apakah orang pertanian itu cerita Taman Lado je teman? Ada di Padang dulu sudah pindah ke Bukit Tinggi, dokter ahli kandungan Ustadz Mubalih, Dokter Haka Suhaimi namanya Pak. Pindah ke Pekanbaru sekarang. Dia dokter ahli kandungan. Jadi Mubalih. Di Mesir banyak ibu dokter ahli mata, juga ahli hadis. Pagi buka praktek mata, malam mengkaji hadis. Kadang-kadang kan gelar-gelar itu dipakai di masyarakat awak suruh itu kadang-kadang buat. Ini cerita haji, apa haji? Tadi asal orang itu cerita haji, jadi tanya ibu lah hajinya lah umrohnya pun termat. Dengan saja yang dijelaskannya. Orang kampung awak, masyarakat awak kok kan memang yang suku juga lah Sultan Palembang perjalanan sampai Jambi Pak. Galah Sultan Palembang pindah sampai Jambi. Jadi embel-embel di luar itu bisa membuat Bapak Ibu. Karena itu kalau ada gelar-gelar itu Bapak Ibu, lalu ada orang memuji, Rasulullah SAW mengajarkan doa. Doa Bapak Ibu. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang dikatakannya. Ini dulu galamu tapi tampil mencermat. Kamu kalau di kampung lebih suku galamu gala kampung Pak. Galamu malin bungsu mencermat. Jadi kalau orang tua-tua di kampung kalau sebut galas ya malin bungsu. Ini nak dia minggu nama ketek war Pak malin. Tu namanya uruf. Nama ibu uruf. Ketek bernama kadang gala. Ibu-ibu kami nantu tu panggil gala Pak. Bekot tapawa kami nantu lari ni 3 tahun dulu. Ya, angkalah mak suruh setengah bawa ang ni kawanya, anyang quick kayaknya lah Pak. Japik dan beliak je nya, lah bawa ang ni Pak. Panggil juga lah. Tu orang Minang. Ketek bernama gadang bagala. Makna apa Bu? Tu uruf.
ya, uruf tradisi baik Bapak Ibu terhormat. Nah, tapi itu jangan pula sampai membuat kita berbangga diri. Karena itu, wahai Musa, buka terompamu, sebab itu bisa membuat kita terancam, terjebak kepada membanggakan diri. Kanlah sebut di kaji kita pekan dulu Pak Ibu, tidak ada yang kita punya pada diri kita. Setidaknya ada 6 milik Allah pada diri kita. Satu, iradah, kemauan, itu Allah yang punya. Kalau Allah ambil cek-cek, tidak ada daya Pak, ikut salah. Yang kedua, kudrah, kekuatan. Kalau Allah ambil satu persatu, tidak lagi lemah, ya, mulai gigi tangga. Yang ketiga, sami', pendengaran. Kalau Allah mengambil pakak Pak. Yang keempat, basar, penglihatan. Allah mengambil buta kita. Yang kelima, ilmu, pengetahuan. Allah ambil jalan pulang sudah tahu ada Pak. Yang keenam, yang terakhir, hayah, hidup. Kalau Allah mengambil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa milik kita? Tidak ada milik kita, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Satu. Itu nasihat ke korun Bapak Ibu. Mada juga korun kalian. Tiba nasihat yang kedua. Abu nasihat yang kedua, Bapak Ibu caniak ayat 77. Ini masih nasihat pada korun. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Nasihat yang kedua, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Yang kedua, wahai Qarun, carilah, rebutlah balasan dari Allah, fima atakallah, balasan yang dianugerahkan Allah kepadamu untuk keperluan ad-darul akhirah, hidup di akhirat. Itu nasihat yang kedua. Korun, idik dulu nak kalamu do korun, ku kecil Nabi Musa, carilah karunia Allah untuk hidupmu di akhirat. Yang kedua. Yang ketiga, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau melupakan kebutuhanmu di dunia. Lagi bu, jadi yang menjadi pilihan penting awak untuk bekal ke akhirat. Dunia aku ibu seperlu sama ibu, seperlunya saja. Makan awak barangkali sehari ini 3 kali. Sepiring sawah atau sepiring ya Pak? Sepiring ya Pak, kan tak sepiring sawah makan apa? Nah, seperlunya saja. Ya. Lalu yang keempat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wahai Qarun, berbuat ihsanlah kamu. Yang dikatakan berbuat ihsan siku, berzakatlah,
lain, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana ahsanallah telah berbuat baik Allah kepadamu. Makanya ucapan terima kasih itu dari masanya ibu. Terima kasih. Terima rezeki, alih kasih. Kemasuk kasih kasih. Kasih betul. Terima kasih. Terima kasih. Kalau terima kasihan itu tidak terima kasih, itu terima cangok. Kalau terima kasih, terima kasih. Tapi nanti ihsan ini luas kajian Bapak Ibu. Sebab ihsan ini pula yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Apa itu ihsan wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Tapi kalau engkau belum bisa melihat Allah, Allah melihatmu. Itu ihsan. Jadi apa ihsan itu? Orang sungguh-sungguh, orang sabar, orang ikhlas. Apa sebab? Karena dia yakin Allah menjadi. Itu yang ihsan, pintu-pintu. Dan kalimat yang terakhir disampaikan kepada Qarun, wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Wala tabghil fasada fil ardi. Jangan ada keinginanmu untuk membuat al-fasad, kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tak menyukai orang-orang yang buat kerusakan. Ada orang membuat kerusakan Ibu dalam bentuk kerusakan silaturahim. Itu membuat kerusakan itu. Ada orang membuat kerusakan dalam bentuk memecah belah orang lain. Itu berbuat kerusakan. Nah, oleh sebab itu disimpulkan oleh para ulama, dapat kita simpulkan ayat ini, terhindar dari jarak istidraj itu 5 ini caranya Ibu. Yang pertama, tanggalkan baju kesombongan. Kalau tasen takjonya di hati dipuji orang, Nabi mengajarkan doa, ya Allah jadikan aku lebih baik dari apa yang dikatakannya. Lalu yang kedua Bapak-bapak dan Ibu, Allah menyebut tujuan jangka panjang kita akhirat, dan itu bukan untuk mengabaikan kebutuhan di dunia. Jadi prinsip hidup orang tali-tali, juak-juak, kini, suak-suak, itu tidak benar Bapak Ibu terhormat. Allah mengajak kita jangka panjang itu akhirat, tapi dunia ini kebutuhannya saja diambil. Dan sudah lama kita tahu bahwa dunia ini memang untuk jembatan di akhirat itu. Nah, kalau orang jangka panjangnya untuk akhirat Bapak Ibu, kira-kira bantuannya menjalani hidup di dunia Ibu. Mutakin memutuskan silaturahim. Apa sebab? Nanti diperhitungkan di akhirat. Kalau memang pikiran waktu akhirat, tentu seluruh yang kita lakukan di dunia ini untuk amal soleh. Nah, Bapak Ibu belajar sebentar. Allah menyebut perbandingan orang yang menginginkan akhirat dengan dunia itu disebut dalam surah Asy-Syura, surat ke-42 ayat 20. Bantua pemberian Allah ke orang yang ingin dunia saja atau orang yang ingin akhirat. Nah, surah Asy-Syura surat 42 ayat 20. Surat 42 ayat 20. Asy-Syura. Ya. Surat ke-42 ayat 20. Bapak Ibu perhatikan ayat ke-20 dari surah Asy-Syura itu. Ya. Surat 42 ayat 20. Serupa pemberian Allah ke orang yang hanya sekedar untuk dunia atau orang yang tujuannya untuk akhirat. Nah, coba Bapak Ibu saya lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Surah Asy-Syura surat 42 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu min harsi. Ya, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ku dalam kajian ayat Ibu. Man kana yuridu, orang yang yuridu, menginginkan harsal akhirah, harsa itu tanaman Bapak Ibu. Ya, maksud tanaman risiko, keuntungan tanaman di akhirat. Nazid lahu fi harsi, kami tambahkan untuknya fi harsi, keuntungan dalam tanaman itu. Wa man kana yuridu harsad dunya, dan orang yang menginginkan harsad dunia hanya untuk keuntungan dunia saja, nu'tihi minha, nu'tihi, kami berikan kepadanya minha, separuh. Berarti Bu, separuh saja. Separuh itu maksudnya separuh untuk dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidaklah dia mendapatkan apa-apa di akhirat min nasib, sedikit bagian apapun saja, sedikit pun bagian tidak ada dia dapat. Ibu bagi contoh, orang solat duha kalau sekedar untuk mendapat laku galih Pak, ini bakadai doa solat duha aku kan dahsyat Pak. Ya Allah, agian rezeki, turunkan rezeki dan jauh dakian nan di bumi sungguhan. Itu kan doa solat duha Pak. Kalau sekedar hanya untuk kepentingan lalamu mengalih, tidak lakulah aku kau diagih solat duha lagi, tidak laku galih gua ditincang solat duha. Ketika jual bali banyak semangat solat duha Pak. Tapi ketika lah surut jual bali nak mangkuh solat duha kalau nah, turun semangatnya solat duha bentar. Nah, orang seperti itulah disebut dalam ayat Ibu. Kalau hanya untuk kepentingan dunia, dia gihan separuh, tapi di akhirat nak dapat leh. Oh, untuk sekedar labo galih, dia labo galih, tapi itu saja. Di akhirat nak dapat leh. Kalau hanya sekedar solat duha untuk itu, untuk sekedar mendapatkan keuntungan duniawi. Tapi kalau tujuan awalnya adalah ya Allah ikut tanaman kan panen nanti di akhirat, janji Allah Bapak bisa lihat, diberikan kepadanya, ditambahkan keuntungan untuknya. Apa maksud ditambahkan? Untuk keperluan dunianya terpenuhi, untuk di akhirat ada bekalnya. Ibu, kalau pikir Ibu nak, kalau lah nak kita bingkai seluruh amalan kita untuk keperluan akhirat dalam bingkai amal soleh, kau bawa Ibu Pak. Apakah solat kita yang kadang-kadang nak khusyuk ini? Ya nak, puasa yang masih jual ada gunjian dalam puasa itu. Ada Ibu. Zakat atau ibadah-ibadah sedekah yang masih ada iri, yang masih ada sedikit ria aja. Maka tidak ada jalan lain Bapak yang terhormat, semuanya kita bingkai untuk amal soleh. Nah, kalau itu bingkainya, Ibu, kalau orang tujuannya untuk keperluan akhirat, bagi contoh, orang berhias ibu berpakaian peibarale itu berancak-rancak itu untuk dapat pahala atau untuk sudah peibarale. Cuy ibu jawab. Ibu pilih pakaian rancak itu untuk sekedar peibarale atau untuk beribadah. Jujur saja ibu jawab untuk barale saja. Beko kecil orang kan guna. Kalau ikut pakai baju kecil orang
Kan kecil orang cowok jadi pertimbangan. Kecil orang niko. Ni balik ko kecil orang. Kecil Allah ni pernah awak kenal teman. Lain reba Allah kena. Kalau orang sekedar hanya untuk kecil orang pun termat, itu dapat dunia akhirat dia dapat. Tapi kalau orang berhias, peribadatan pakai baju rancak tu termat, ya Allah, kau pun bagian meniatkan ibadah padamu ya Allah. Silaturahim di dunia tersambung, undangan orang, seruan orang terpenuhi, bekal di akhirat jadi catatan pahala Bapak Ibu terhormat. Karena itu ibadah dalam Islam itu ada dua bagiannya. Pertama namanya ibadah khassas. Ulang balik, ibadah khassas. Apa yang dikatakan ibadah khassas? Ibadah khusus yang ada syarat jurukunnya. Itu mah salat, ya, puasa, zakat, berhaji, itu khusus Ibu. Lalu ada ibadah yang kedua namanya ibadah ammah. Pakai ain. Ammah. Apa artinya ibadah ammah? Seluruh pekerjaan baik yang diniatkan karena Allah lalu mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, itu namanya ibadah. Sebab karajoko dikatakan amal soleh, dua syaratnya Ibu Bapak. Nah, karajo dikatakan amal soleh, dua syaratnya. Yang pertama ikhlas. Syarat pertama Bu, murni semata-mata untuk mendapatkan redha Allah dan redha makhluk Ibu. Dan kedua ittiba. Kalau syarat alif ta ba'in, ittiba. Apa yang dikatakan ittiba? Mengikut kasih tuntunan Allah dan Rasulnya, ittiba. Nah, karena itu Ibu Bapak, kalau ada orang tidak balik tinggi sangguanya Pak, kau mau malu ya? Kalau Ibu sikit gading itu dulu ya tobat sana gini nak. Ibu sikut enggak. Buka aurat, penutup aurat. Nupi barale bertanya Ibu, itu hanya untuk dunia atau ada enggak untuk akhirat? Dunia saja Pak. Jadi kalau hanya orang untuk dunia, dia tak pernah memikirkan yang dulu tadi Pak. Ikhlas cek, cek yang kedua, ittiba'nya tak pernah fikirkan. Jadi orang kalau hanya untuk dunia tujuan hidup, dia gilang ke dunia itu pisah paruh. Silaturahimnya lo di dunia, yo masyhur di dunia, orang sayang kenyo di dunia, ya. Tapi kepentingan hanya untuk dunia. Di akhirat ada pe. Makanya mau apa Ibu? Amo dulu acok diundang di bank mengaji Pak. Ya, sore-sore butanyon kanan tukang metong piti di muka tu anak Bu. Teler nak. Ya, ini kalau hilang piti jinyo teler tu Pak. Ya. Teler, butanyon ke teler tu Pak. Mau diundang di BNI dulu. Ibu senyum kalau ada orang datang senyum, itu senyum de peraturan atau karena Allah cuma? Peraturan Pak Ustaz. Nah, peraturannya senyum. Coba datang Ibu ke bank Assalamualaikum kalau bank syariah. Ini kau dulu Pak. Assalamualaikum Ibu, apa anda bisa dibantu Ibu? Wah, kau kayak gini, tiba kau lah. Tong tiga. Ya Bu, kesalam Bu, ada lagi Pak, ada dulu emosi Pak kan? Ini kau Pak. Itu senyum SOP. Ibu kalau naik pesawat, turun dari pesawat, tagak pramugari di pintu, aja Bu. Makasih Pak, makasih Bu. Agak 2,5 jam ikut coba. Makasih Pak, makasih Bu. Kalau sekedar itu untuk dunia, lah Ibu, dia dapat pujian, eloknya nak, ni ramah nak, ya benar. Ya, kredit poinnya tinggi, konditinya rancak. Tapi senyum hanya untuk kepentingan dunia. Tapi kalau di situ ya Allah, kuyo kerajuanmu disuruh mau senyum ya Allah. Tapi mereka kena hadis Nabi, senyum itu sedekah, niatkan ya Allah, ikhlas. Lalunya ittiba, mengikut Nabi, ya mengikut Nabi, menutup aurat dengan baik. Dua dapatnya Pak, kerajo di dunianya terlaksanakan dengan baik, balasan di akhirat dapat 200 kali senyum dalam sehari, ikhlas berapa halunya Pak? Masih Pak, ngasih Bu. Nah, makanya Pak Ibu terhormat, kalau orang hanya untuk dunia, kau sekali lagi penutup sebentar Bu. Kadang Bu ceramah di rumah sakit Pak. Ya, di kumpulan direktur rumah sakit itu karyawannya perawat-perawat itu Bu kecil. Banyak kok kadang pasien ada mengeluh di rumah sakit semua. Kasar perawat, kasar wana.
Penyebabnya apa Bapak Ibu? Karena si perawat bekerja hanya untuk dunia saja Pak. Ya. Tapi kalau betul-betul ya Allah, ambo menolong orang ya Allah, ilmu mu lah do, tapi engkau agih ya Allah, pandailah mu menjaya anak orang, pandailah mu mubih orang, pandailah mu marat orang. Ini pun bekalku di akhirat ya Allah. Apa sebut Allah dalam ayat ini Bapak Ibu? Nazid lahu fi harfi, kami tambah kata Allah. Kami tambahkan balasan itu untuk keperluan dunianya orang tapi dan untuk di akhirat pun dia punya bekal. Nah, itu maknanya Bapak Ibu, kalau orang membingkai hidup untuk akhirat, dunianya tetap terbawa. Ada guru ambo dulu Bapak Ibu, beliau bagi percontohan. Kan pernah lu bagi ke Bapak Ibu, perbandingan dunia akhirat itu bantu benda dengan bayangan. Ibu, nang sabana-bana nama Ibu, benda. Nang bayangan kau, tidak sabananya. Hidup nang sabana-bananya di mana? Akhirat. Dunia sebentar saja. Kalau nang sabana-bananya dipacik, tawai bayangan, tak bawa bayangan. Tapi kalau hanya bayangan yang dipacik Ibu, tak pegang benda, tidak ada Ibu. Nah, inilah maksud ayat ini. Kalau untuk akhirat kami tambah kata Allah. Tapi kalau untuk dunia saja diagian separuh minha, ya, nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan di akhirat dia tidak dapat bagian. Nah, makanya kepada Qarun diberi nasihat tadi, wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Demikian kajian tafsir ayat-ayat tauhid pagi ini Bapak Ibu. Keluar dari jarak istidraj dengan jalan menghindari 5 perkara: sombong, yang kedua Ibu, lupa akhirat, yang ketiga mabuk dunia, yang keempat tidak bisa berbuat ihsan, yang kelima berbuat kerusakan. Lawan dari nalimo itu, yang pertama tidak berbaga diri, yang kedua cari akhirat, yang ketiga tidak melupakan kebutuhan dunia, yang keempat tetap berbuat ihsan sebagaimana Allah berbuat ihsan kepada kita, yang kelima tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Mudah-mudahan Pak Ibu yang 5 ini kita pegang dan diamalkan oleh kita dan anak-anak kita, masyarakat kita, insyaallah. Kita tutup dengan doa penutup majelis pada pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.